Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Larasati Sarabintang, kelas 2D. Di sini, saya akan memenuhi UTS Folklore dalam bentuk audiovisual. Saya memilih topik yang paling saya kuasai, yaitu pendekatan sastra. Seperti topiknya, pendekatan sastra artinya ingin lebih dekat lagi dengan sebuah karya sastra. Lebih dekat artinya ingin lebih tahu maknanya, sejarahnya, biografi penulisnya, atau nilai yang ada dalam suatu karya. Bisa juga disebut membahas karya sastra dari unsur ekstrinsiknya, yaitu unsur yang tidak dimuat dalam sebuah karya. Dalam membahas pendekatan sastra, pastinya menggunakan teori-teori untuk membahasnya. Terkadang, teori tersebut berasal dari bidang ilmu lain atau interdisipliner. Jadi, pendekatan sastra sangat banyak sekali jenisnya. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Yang pertama, pendekatan biografis. Pendekatan biografis yaitu pendekatan yang meneliti sebuah karya dengan menitikberatkan latar belakang pengarang. Sebab latar belakang pengarang memberikan bukti yang luar biasa bagi karya yang dihasilkannya. Hal ini membuat karya sastra berbeda-beda karena latar belakang pengarangnya pun berbeda. Jadi, biografi pengarang mempengaruhi kreativitas pengarang. Dalam pendekatan ini, membutuhkan data atau surat pribadi pengarang, yaitu seperti surat-surat pribadi pengarang, dokumen pentingnya, foto, catatan media massa, ulasan, dan aktivitas pengarang, maupun wawancara terhadap pengarang. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Jika pendekatan biografis melibatkan latar belakang pengarang secara pribadi, maka pendekatan sosiologis mengulas pengarang berdasarkan hubungannya dengan kehidupan sosial yang mempengaruhi karya yang diciptakannya. Dalam pendekatan ini, melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat, atau pendekatan ekstrinsik yang lebih menjadikan hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan sebagai penjelasan dalam fenomena sosial. Yang ketiga, pendekatan psikologis. Dalam pendekatan psikologis, sastra dapat diartikan sebagai suatu cara analisis berdasarkan sudut pandang psikologi. Sudut pandang yang bertolak belakang dari asumsi bahwa karya sastra selalu membahas tentang peristiwa kehidupan manusia yang merupakan pancaran dalam menghayati dan menyikapi kehidupan. Akan tetapi, mengkaji karya sastra dapat dilihat pada segi kejiwaan tokoh dalam memahami pola pikir sebuah karakter, pendekatan yang mempertimbangkan segi-segi kejiwaan dan menyangkut batiniah. Yang keempat, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis adalah pendekatan dengan analisis dan pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan kebudayaan, terutama untuk menganalisis bagaimana sastra itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Jadi, dalam garis besarnya, pendekatan antropologis melihat hubungan antara sastra dan budayanya. Yang kelima, pendekatan historis. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan pada karya sastra tersebut. Yang keenam, pendekatan mitopoik. Mitopoik berasal dari kata myth, yang berarti mitos. Dalam pendekatan mitopoik, seniman memanfaatkan ketaksadaran masa lampau dalam menciptakan karya sastranya. Pendekatan mitopoik dianggap paling pluralis karena terdapat hampir semua unsur kebudayaan seperti sejarah, sosiologi,
psikologi, antropologi, agama, filsafat, dan kesenian. Selanjutnya, pendekatan sastra menurut Abrams. Yang pertama ada pendekatan objektif. Pendekatan yang menitikberatkan pada karya sastra itu sendiri, otonom, bebas dari pengarang, dan mandiri. Dalam kata lain, pendekatan ini tidak mementingkan siapa pengarangnya, pembacanya, atau pengaruh unsur luar lainnya. Setiap karyanya dipandang struktural atau dipandang dari strukturnya, bisa disebut unsur intrinsiknya. Jadi, pendekatan objektif yaitu memandang atau melihat karya sastra dari karya sastranya itu sendiri. Yang kedua, pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik menganggap karya sastra itu merupakan tiruan alam maupun kehidupan. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan produk yang dihasilkan oleh pengarang. Karena penambahan imajinasi pengarang dalam kehidupan nyata tersebut yang mempengaruhi pengarang dalam membuat karyanya. Yang ketiga, pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif menitikberatkan kajian pada ekspresi pengarang atau perasaan pengarang pada penulisan karyanya. Dalam pendekatan ini, menafsirkan karya sastra melalui kondisi perasaan pengarang dan bentuk ekspresif dari pengarang itu sendiri. Yang keempat, pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan kebalikan dari pendekatan ekspresif, di mana sebuah karya dipandang bebas oleh pembaca. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, tujuan keindahan, jenis emosi, atau lain-lain. Karya sastra dinyatakan berhasil apabila bermanfaat bagi pembacanya. Dalam teori Abrams, menjelaskan bahwa memandang karya sastra bisa dari karya sastra itu sendiri, dari pengarang, maupun pembaca. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, objektif merupakan pendekatan karya sastra melalui karya sastra itu sendiri. Ekspresif yaitu pendekatan melalui ekspresi pengarang atau perasaan pengarang. Mimetik yaitu merupakan tiruan alam maupun kehidupan. Pragmatik yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Selanjutnya, pendekatan sastra menurut Hippolyte Taine. Menurut Hippolyte Taine, latar belakang pengaranglah yang mempengaruhi karya sastra yang dibuatnya. Yang pertama yaitu lingkungan pengarang atau latar belakang pengarang, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, perjalanan hidupnya, pernikahannya, hubungan percintaannya, dan lain-lain. Yang kedua, ras atau budaya. Memandang karya sastra dari budaya pengarang itu sendiri. Yang selanjutnya, momen. Sejarah atau peristiwa apa yang muncul pada periode itu yang mempengaruhi pengarang dalam pembuatan karyanya. Selanjutnya, pendekatan sastra menurut René Wellek dan Austen Warren. Dalam teorinya, menjelaskan bahwa karya sastra dipengaruhi oleh pembacanya, faktor gen pengarang, dan dunia ide yang dihadirkan pengarang dalam karya sastranya.
Yang pertama, pembaca atau sasaran yang dituju. Apa pengaruhnya bagi pembaca dan bagaimana sastra itu dapat diterima secara kritis. Yang kedua, memandang karya sastra dari hereditas atau genetik pengarangnya. Hereditas yaitu penurunan sifat genetik dari induk ke anaknya, atau bisa juga lingkungan pengarang yang mempengaruhi penulisannya terhadap karya sastra. Yang ketiga, dunia fiktif atau dunia dalam karya sastra. Menurut saya ini tidak jauh beda dengan pendekatan mimetik pada teori Abrams. Topik selanjutnya, pendekatan sastra melalui pendekatan studi genre. Yang pertama, menurut Aristoteles, yaitu sarana atau medium karyanya, seperti syair, prosa, puisi, dan drama. Selanjutnya, objek, yaitu sifat situasi atau karakter yang ditirunya. Selanjutnya, cara mengimitasinya, yaitu sudut pandang dari suara karakter, suara penulis, atau aktor. Berikutnya, menurut Northrop Frye atau hubungan penulis dan pembaca dalam presentasi karyanya. Yang pertama, epos, yaitu penyair membacakannya kepada audiens. Yang kedua, drama, yaitu kata-kata penulis diucapkan oleh karakter di depan audiens. Yang ketiga, lirik. Audiens seolah-olah mendengar sesuatu yang puitis, tetapi tidak mengarahkan karya itu kepada audiens. Yang keempat, fiksi. Penulis menulis karya sastra kepada pembaca. Selanjutnya, ragam genre, yaitu ada genre klasik, romantik, realis, simbolik, ekspresif, dan lain-lain. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.